Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel Belajar PAI. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kali ini, kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 11, yakni tentang masa kejayaan Islam. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajarannya, kami mengajak kepada kalian semua untuk like, komen, dan subscribe channel Belajar PAI agar kami bisa terus berkarya. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kemunduran umat Islam pada abad pertengahan serta hikmahnya dalam perkembangan tersebut. Kita lanjutkan ke materi. Materi yang pertama adalah periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar. Yang pertama, periode klasik dimulai dari tahun 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi, dimulai tahun 650 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Fase yang kedua disebut fase disintegrasi, dimulai dari tahun 1000 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Kita lanjutkan. 2. Periode pertengahan dimulai dari tahun 1250 Masehi sampai dengan 1800. Periode pertengahan yang merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran dimulai dari tahun 1250 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Dan yang kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar dimulai dari tahun 1500 sampai dengan 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan, yakni dari tahun 1500 Masehi sampai dengan 1700 Masehi, dan zaman kemunduran dimulai dari tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. Kita lanjutkan. Yang ketiga, periode modern dimulai dari tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni tentang kemajuan Islam pada periode klasik. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yakni Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Kita lanjutkan ke perkembangan Islam pada masa kejayaan. Perkembangan Islam pada masa kejayaan. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam
dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu, bangunan atau sering disebut arsitektur, sosial, dan bidang militer keislaman yang terjadi pada sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Perkembangan Islam masih di perkembangan Islam pada masa kejayaan. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Apa yang menjadi faktor eksternal antara lain yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal antara lain seperti berikut ini. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan sangat giat sekali. Kita lanjutkan ke bangkitnya kembali peradaban Islam. Bangkitnya kembali peradaban atau peradaban Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Antara lain seperti berikut. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Al-Quran di dalamnya di dalamnya banyak ayat menyuruh kita menggunakan akal untuk berpikir. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang tokoh-tokoh kejayaan Islam. Tokoh-tokoh dalam kejayaan Islam. Siapa saja tokoh-tokoh? Kita lihat yang berikut tokoh-tokoh Muslim yang telah menyumbangkan karyanya untuk peradaban umat Islam dan manusia. Yang pertama, Ibnu Rushd, dimulai dari tahun 520 sampai dengan 595. Nama lengkapnya Abu al-Walid
Muhammad Ibnu Rushd lahir di Cordoba, Spanyol, ya, pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakech atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Selanjutnya, yang kedua, Al-Ghazali. Mulai dari 450 Hijriah sampai dengan 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Gajalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah. Mengenai apa? Mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, Al-Kindi. Mulai tahun 805 sampai dengan 873 Hijriah. Nama lengkapnya Yakub. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi. Maaf, yang tadi bukan Hijriah ya, tapi Masehi. 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan Muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang keilmuannya diantaranya adalah filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Yang keempat, Al-Farabi. 872 Masehi sampai dengan 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasar Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlah Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi. Pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, di antaranya logika, musik, kemudian kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afsyana, dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamajan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada masa usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani Nuh bin Mansur. Untuk tugasnya, ini ada beberapa tugas dan referensi untuk kalian semua. Nah, cara mengerjakannya adalah kalian tulis di kolom komentar
di channel Belajar PAI pertanyaan-pertanyaannya, pakai nama, kemudian pakai kelas dan asal sekolah ya. Baik, pertanyaannya adalah jelaskan periodisasi sejarah peradaban Islam yang kamu ketahui. Jadi silakan dari apa yang telah diterangkan, kalian jelaskan kembali dengan tulisan kalian, yakni tentang periodisasi sejarah peradaban Islam yang kamu ketahui. Kemudian yang kedua, mengapa umat Islam yang mengalami kemajuan yang sangat gemilang? Mengapa umat Islam mengalami kemajuan yang sangat gemilang? Jelaskan faktor-faktor penyebabnya apa saja. Itu ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan kemajuan apa saja yang dicapai pada masa Bani Umayyah. Kemudian yang keempat, sebutkan kemajuan apa saja yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir, sebutkan tokoh-tokoh yang pernah berjasa dalam dunia pengetahuan yang hidup pada masa Bani Abbasiyah. Itu saja pertanyaan-pertanyaan dan tugasnya. Sekali lagi, untuk tugasnya kalian tulis di kolom komentar, pakai nama, pakai kelas, dan asal sekolah. Itu saja mungkin pertemuan pada kali ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, kami mengajak kepada kalian semua untuk like, komen, dan subscribe channel Belajar PAI agar kami bisa terus berkarya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.